Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amal Putri dari Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Mata Kuliah Landasan Pendidikan di bawah bimbingan Ibu dosen Dr. Insinyur Vina Serepina MM. Topik pembahasan saya yaitu Sejarah Pendidikan Dunia setelah Perang Dunia Kedua dengan subtopik pembahasan Reformasi Sistem Pendidikan di Dunia setelah Perang Dunia Kedua. Lanjut ke ringkasan materi. Reformasi pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pendidikan dengan tujuan menghilangkan ketidaksempurnaan dan meningkatkan kualitasnya. Reformasi ini mencakup perubahan kebijakan institusional dan inovasi dalam kurikulum, metode, serta sarana pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih efektif dan relevan. Learning outcome. Yang pertama, dapat memahami definisi reformasi sistem pendidikan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi tujuan dari reformasi pendidikan. Yang ketiga, dapat menganalisis langkah-langkah untuk mencapai reformasi pendidikan. Lanjut ke pembahasan materi. Yang pertama, definisi. Reformasi adalah suatu proses perubahan atau pembaruan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu sistem, kebijakan, atau struktur yang dianggap sudah tidak relevan, tidak efektif, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan juga dapat diartikan secara luas, yaitu segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi peserta didik, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu menjadi bagian dari kepribadian peserta didik. Reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Reformasi pendidikan memiliki dua karakteristik dasar, yaitu terprogram dan sistematik. Reformasi pendidikan yang terprogram menunjuk pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Reformasi dirancang untuk meningkatkan standar pembelajaran dengan memperbaiki kurikulum, metode pembelajaran, dan kualitas guru. Pendidikan diarahkan agar relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan adaptif. Yang kedua, meningkatkan akses dan kesetaraan. Bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, dan agama memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Yang ketiga, mewujudkan stabilitas sosial dan perdamaian. Reformasi pendidikan membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dengan mengurangi ketimpangan sosial melalui akses pendidikan yang merata dan berkualitas, sekaligus menanamkan pemahaman lintas budaya dan kerjasama global. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mencapai reformasi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Guru merupakan aktor utama yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional menjadi indikator kunci kualitas guru. Yang kedua, mengembangkan kurikulum berbasis keterampilan. Kurikulum modern harus mencakup keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Penekanan pada literasi digital, kewirausahaan, dan keberlanjutan lingkungan juga penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Yang ketiga, pemerataan akses terhadap fasilitas pendidikan. Kesenjangan fasilitas pendidikan seperti akses ke laboratorium, perpustakaan, dan internet masih menjadi tantangan besar. Reformasi pendidikan harus fokus pada pemerataan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Yang keempat, penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus menjadi bagian dari kurikulum untuk membangun generasi yang berintegritas, empati, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti toleransi, disiplin, dan solidaritas dapat diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program mentoring. Yang kelima, memperkenalkan teknologi pendidikan yang lebih canggih. Teknologi dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dengan membuatnya lebih interaktif. Mengintegritaskan teknologi dalam pendidikan adalah langkah penting dalam reformasi. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel, seperti pembelajaran jarak jauh atau online learning, yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Selanjutnya, studi kasus dengan judul Bagaimana Perang Dunia II Mengubah Sistem Pendidikan. In Europe, over 1 million people took to the streets of the UK to celebrate. They weren't just jubilant that the war was over, they also knew that the years to come would transform their lives for the better. Long before the war ended, people had started exploring how to create a more progressive society in its aftermath. Wartime hardships fostered solidarity across the country. People warmed to the idea of reform, prompting politicians and campaigners to ask how things could be improved for everyone. As far as schools were concerned, this appetite for Latar belakang, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada 8 Mei 1945, Inggris menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki kehidupan masyarakat. Kegembiraan atas berakhirnya perang diiringi dengan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang lebih progresif, terutama dalam bidang pendidikan. Sebelum perang, sistem pendidikan di Inggris sangat terbatas, di mana anak-anak hanya bersekolah hingga usia 14 tahun, dan hanya sebagian kecil yang melanjutkan ke universitas. Reformasi pendidikan terhambat oleh kurangnya dana dan kurangnya perhatian pemerintah. Selanjutnya, input masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak di Inggris. Yang kedua, bagaimana cara memisahkan sistem pendidikan dasar dan menengah secara efektif.
Yang ketiga, bagaimana memastikan keberlanjutan pendanaan pendidikan dalam jangka panjang. Selanjutnya, proses penyelesaian masalah. Yang pertama, untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan, Butler mengajukan undang-undang pendidikan yang memastikan pendidikan menengah gratis bagi semua anak, sehingga lebih banyak anak dari keluarga miskin bisa mengakses pendidikan menengah. Yang kedua, untuk memisahkan sistem pendidikan dasar dan menengah, yaitu dengan menerapkan sistem tripartit yang membagi sekolah menjadi sekolah tata bahasa, teknik, dan sekolah modern atau pendidikan yang lebih umum tanpa memandang kemampuan akademis sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, untuk memastikan keberlanjutan pendanaan pendidikan, Butler memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih adil untuk sekolah, sehingga otoritas pendidikan lokal memiliki tanggung jawab untuk menyediakan makanan dan susu di sekolah. Dengan demikian, undang-undang ini menciptakan mekanisme untuk memastikan alokasi dana yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam sistem pendidikan, sehingga meningkatkan jumlah anak yang bersekolah hingga 3 kali lipat. Selanjutnya, output masalah. Yang pertama, pendidikan menengah gratis berhasil diberlakukan, yang memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan akses pendidikan untuk melanjutkan pendidikannya. Yang kedua, pembentukan sistem tripartit yang memisahkan jenis pendidikan sesuai dengan kemampuan siswa, menciptakan jalur pendidikan yang lebih terarah. Yang ketiga, keberlanjutan dana dalam sistem pendidikan berhasil meningkatkan jumlah anak yang bersekolah hingga 3 kali lipat. Selanjutnya, feedback masalah. Yang pertama, meningkatkan program-program tambahan yang mendukung anak-anak yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Program tersebut bisa berupa penyediaan transportasi gratis, beasiswa untuk bahan ajar, dan pelatihan keterampilan di luar kurikulum formal, agar mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja. Yang kedua, meskipun pemisahan jenis pendidikan memberikan keuntungan dalam penyesuaian kurikulum, penting untuk memastikan bahwa tidak ada stigmatisasi terhadap siswa yang berada di sekolah teknik atau sekolah modern. Yang ketiga, keberlanjutan dana pemerintah perlu terus dijalankan untuk kesejahteraan siswa, dan pemerintah juga harus memastikan ketersediaan makanan dan gizi yang baik di sekolah, serta memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan kurang berkembang. Kesimpulan. 1. Reformasi pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan melalui perubahan kebijakan dan inovasi yang bertujuan mengatasi ketidaksempurnaan. Yang kedua, tujuan reformasi pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan akses dan kesetaraan, mewujudkan stabilisasi sosial dan perdamaian, dan mendukung pembangunan ekonomi. Yang ketiga, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai reformasi pendidikan yaitu meningkatkan kompetensi guru, mengembangkan kurikulum berbasis keterampilan, meratakan akses terhadap fasilitas pendidikan, menguatkan pendidikan karakter, dan memperkenalkan teknologi pendidikan yang lebih canggih. Berikut daftar pustakanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Vina Serepina MM yang telah membimbing saya. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.